Pernah nggak kamu lihat produk yang kualitasnya bagus banget, tapi malah nggak laku di pasaran? Atau sebaliknya, produk yang biasa aja, tapi justru viral dan diburu orang. Itulah bukti bahwa dalam dunia bisnis, produk bagus aja nggak cukup. Karena sehebat apapun barang yang kamu buat, kalau nggak sampai ke tangan konsumen dan nggak dikenal pasar, ya percuma. Disinilah peran strategi distribusi dan promosi jadi penentu. Dua hal yang sering dianggap sepele, dianggap remeh, padahal justru menjadi jembatan antara produk dan hati konsumen. Distribusi memastikan barangmu selalu tersedia, sementara promosi memastikan produkmu bisa menarik perhatian orang. Dan kombinasi keduanya yang membuat produk bisa bertahan, bahkan bisa melejit. Setiap produk punya perjalanan panjang sebelum akhirnya sampai di tangan konsumen. Dan perjalanan itu bernama distribusi. Distribusi adalah jalan hidup sebuah produk, dari pabrik, gudang, hingga rak toko, atau dari layar smartphone tempat kamu membelinya. Ada jaringan yang rumit di baliknya, dari produsen, grosir, pengecer, hingga kurir. Semuanya bekerja agar produk hadir di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Distribusi bukan cuma soal mengirim barang, ia adalah strategi untuk menciptakan nilai tambah, kemudahan bagi pelanggan, kecepatan layanan, dan yang paling penting, ketersediaan barang. Dalam dunia bisnis, ada dua jalur utama yang menentukan bagaimana produkmu bisa sampai ke konsumen. Yang pertama, distribusi langsung. Di sini, produsen berhadapan langsung dengan pembeli tanpa perantara. Contohnya, brand yang menjual lewat website resmi atau aplikasi sendiri. Apa keuntungannya? Perusahaan punya kendali penuh atas harga, pengalaman pelanggan, dan data pembelian. Tapi konsekuensinya, jangkauan pasar jadi terbatas. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Di sini perusahaan bekerja sama dengan agen, grosir, atau retailer. Jangkauannya jauh lebih luas, tapi margin keuntungannya bisa lebih tipis karena harus berbagi dengan para perantara. Jadi, setiap jalur punya kelebihan dan risikonya sendiri. Distribusi langsung memberi kontrol, distribusi tidak langsung memberi skala. Dan strategi terbaik adalah menemukan titik seimbang di antara keduanya. Kalau distribusi adalah jantungnya bisnis, maka pengecer adalah nadinya, yang mengalirkan produk langsung ke tangan pelanggan. Pengecer bukan sekedar penjual terakhir dalam rantai distribusi. Mereka adalah penghubung antara merek dan konsumen, tempat di mana keputusan pembelian benar-benar terjadi. Mereka mengumpulkan informasi pasar, menyampaikan promosi, menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan lokal, bahkan ikut menanggung risiko stok. Tapi yang paling penting, merekalah yang membangun pengalaman pada konsumen. Di titik inilah, pelanggan benar-benar menilai apakah merekmu ramah, bisa dipercaya, dan layak dibeli lagi. Karena pada akhirnya, retailer adalah wajah terakhir dari brandmu. Dan dalam dunia pemasaran, kesan terakhir seringkali menentukan apakah pelanggan akan kembali atau pergi selamanya. Kalau dulu distribusi identik dengan gudang dan truk pengiriman, hari ini semuanya sudah berubah. Teknologi telah merevolusi rantai pasok dari ujung ke ujung. Gudang kini tidak lagi hanya tempat penyimpanan. Ia menjelma menjadi pusat data yang pintar. Stok bisa dilacak secara real-time lewat teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Lewat teknologi RFID, AI bisa memprediksi permintaan sebelum stoknya habis.
Dan sistem otomatis memastikan barang berpindah dari pabrik ke pelanggan tanpa hambatan. Bayangkan saja, dari satu klik di aplikasi, produk bisa dikirim, dilacak, dan sampai ke tanganmu hanya dalam hitungan jam. Cepat, efisien, dan nyaris tanpa kesalahan. Kalau distribusi memastikan produkmu sampai ke tangan pelanggan, promosi memastikan produkmu mendapat perhatian dan tinggal di pikiran mereka. Promosi adalah cara perusahaan berbisik atau berteriak kepada pasar. Hei, aku ada di sini, dan aku layak untuk kamu pilih. Ia datang dalam banyak bentuk. Ada iklan yang membangun citra dan kesadaran merek, ada promosi penjualan seperti diskon dan bundling yang bikin orang tergoda untuk beli sekarang juga, ada public relation yang menumbuhkan citra positif lewat kepercayaan publik, lalu personal selling, komunikasi langsung yang hangat dan meyakinkan, dan tentu saja pemasaran digital dari email, media sosial, hingga influencer. Intinya, promosi bukan tentang siapa yang bicara paling keras, tapi siapa yang paling menyentuh perasaan dan menarik perhatian konsumennya. Zaman dulu, orang percaya iklan, tapi sekarang orang lebih percaya cerita dari orang lain. Karena ternyata manusia lebih mudah tersentuh oleh pengalaman nyata daripada kata-kata di promosi. Inilah kenapa testimoni pelanggan jadi senjata paling ampuh dalam strategi pemasaran modern. Ketika pelanggan bercerita tentang kepuasan mereka akan produkmu pada orang lain, itu adalah salah satu promosi yang sangat ampuh dan tentu saja gratis dari pelangganmu yang loyal kepada calon pelangganmu yang lain. Lalu ada konten marketing, cara lembut tapi efektif untuk menarik perhatian tanpa harus menjual secara langsung. Melalui video, artikel, atau podcast, brand bisa mengedukasi, menginspirasi, dan menanamkan makna tanpa paksaan, tanpa hard selling. Karena di era digital, salah satu promosi terbaik bukan datang dari perusahaan yang paling banyak bicara, tapi dari pelanggan yang dengan sukarela bilang, produk ini memang bagus banget. Distribusi yang kuat tapi tanpa promosi, seperti punya jalan tol yang sepi, dan promosi yang gencar tanpa distribusi, seperti menjual mimpi yang tak bisa dibeli. Dua strategi ini tidak bisa berjalan sendiri. Distribusi memastikan barangmu selalu tersedia, sementara promosi memastikan produkmu bisa menarik perhatian orang. Ketika keduanya selaras, produk tidak hanya sampai ke tangan pelanggan, tapi juga sampai ke hati mereka. Pada akhirnya, strategi distribusi dan promosi bukan cuma soal menjual barang, bukan sekedar soal gudang, iklan, atau angka penjualan, tapi tentang bagaimana produkmu hadir dalam hidup orang lain, menyelesaikan masalah mereka, mempermudah keseharian mereka, bahkan memberi mereka makna. Bisnis yang sukses bukan hanya yang paling cepat mengirim produk ke pasar, tapi juga yang paling dalam mengantarkan pesan, nilai, dan pengalaman ke hati konsumennya. Di dunia bisnis, distribusi menggerakkan logistik, dan promosi menggerakkan emosi. Dan ketika keduanya berpadu, saat itulah merekmu bukan sekedar dikenal, tapi juga dikenang. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.